Permulaan syar'i itu berarti tahapan sampai ke pernikahan itu syar'i. Jadi Islam itu tidak mengenal yang namanya pacaran. Yang namanya pernikahan syar'i itu dalam Islam dimulai dari KTM, khitbah, ta'aruf, menikah. Nah, itu dia apa? KTM, kan gampang ya. Khitbah, ta'aruf, menikah. Jadi kalau ada laki-laki datang meminang anak kita, terus diajaknya pacaran 2 tahun, suruh pulang. Padahal dia nggak paham berarti. Tapi kalau mau minta khitbah, nah ini berarti tanda-tanda ya. Maka kemudian saat seorang pria mengatakan saya terima, saya terima nikahnya seorang si fulana ini dan mas kawin dan sebagainya itu, maka sejak hari itu ya artinya adalah saya terima tanggung jawab untuk melayani, mencintai dan melindungi istri saya, itu maknanya. Nah, maka nanti dalam rumah tangga ada kewajiban individu sebagai suami dan istri, ada kewajiban bersama. Kewajiban suami apa? Berlaku ma'ruf kepada istrinya. Kedua, memberi nafkah. Ketiga, mendidik istri. Keempat, menjaga kehormatan istri dan keluarga. Ini kewajibannya, Pak. Kalau istri yang kewajibannya satu, taat pada suami. Kedua, menjaga amanah suami sebagai umur warahmatul bait, sebagai madrasah. Ketiga, menjaga kehormatan dan harta suami. Apa harta suami yang paling utama dan paling berharga, Bu? Harta suami yang paling berharga? Mobil, rumah, ibu. Ibulah harta suami yang paling berharga. Jadi jangan salah Pak, pajero itu. Pajero di rumah itu Pak, itu lebih berharga suami istri daripada pajero Bapak kalau seandainya ada. Atau Corolla, apalah gitu ya, mobil motor kita itu Pak lebih berharga suami istri. Itulah sebagai perhiasan terbaik. Nah, apalagi minta izin ketika bepergian. Makanya ketika safar itu wanita wajib dengan suami. Nah, itu yang suami dan istri. Ada kewajiban bersama. Apa kewajiban bersama? Menjaga ibadah takwa, taat kepada Allah. Ya, taat kepada Allah luas sekali. Semua perintah-perintah Allah. Apalagi menghindari maksiat dan saling mengingatkan. Nah, apa saja persiapan pernikahan? Persiapan pernikahan itu yang pertama adalah ilmu. Kedua, kemudian membina pemikiran dan nasihat. Ini yang harus kita bina. Makanya dulu ketika saya ta'aruf dengan istri, itu cuma 3 bulan saja. Dan ketika ta'aruf itu bukan kita nanya makanan kesukaannya apa, minuman kesukaannya apa, bukan. Tapi sama-sama kita mencari tahu apa hak suami, apa kewajiban suami, apa hak istri, apa kewajiban istri. Dan dalam ta'aruf itu semakin cepat dia ta'aruf, semakin bagus. Jadi kalau misalkan ada ta'aruf 1 hari dengan ta'aruf 1 minggu lebih bagus 1 hari. Bahkan ta'aruf itu tidak wajib ya. Salah satu sahabat Nabi yang tidak perlu ta'aruf itu namanya Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra. Kenapa? Karena betul kenal dari kecil. Jadi nggak perlu ta'aruf, langsung bebas lagi menikah. Karena sudah kenal dari kecil. Nah, maka kemudian di dalam Islam itulah hadir ya yang namanya tanda-tanda bahwa pernikahan itu baik. Yang ini sering dibacakan oleh para khatib ketika dia memberikan khutbah pernikahan, khutbah nikah. Apa ayatnya? Surah Al-Nur ayat 21. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha." Agar ada ketenangan. Itu tanda yang pertama. Ya, jadi setelah tenang, apalagi waja'ala bainakum mawaddah, ada rasa cinta yang didasarkan iman, wa rahmah, dan kasih sayang. Maka ini yang harus ada. Jadi makanya kita selalu tuh semoga pernikahannya sama yang sama Allah. Kalau sama Allah sakinah mawaddah wa. Sakinah mawaddah dan apa? Yang betul itu sama sakinah mawaddah rahmah. Wah itu kan dan di sakinah mawaddah wa. Wa apa Ustaz? Warahmah. Baik, kita lanjut. Nah, tips membangun keluarga harmonis dalam Islam. Nah,
ini nanti bisa dibaca inilah ya, dibaca lebih banyak karena saya sudah dapat ultimatum. Nah ini nanti bisa difoto apa saja tipsnya. Nah, terakhir saya memberikan sedikit renungan bagi kita, sebuah renungan bagi keluarga muslim. Nah ini sedikit singkat saja. Jadi yang namanya pasangan itu adalah laksana sepasang sepatu, Pak. Ya, yang namanya sepatu itu tidak pernah sama, tapi serasi, betul? Ya. Nah, tidak mesti selalu kompak tapi satu tujuan. Pernah melihat orang lari kompak jalan kaki kanan dan kaki kirinya? Nah, itu pocong. Karena dia lompat gitu ya. Ya Pak, pastikan yang satu melangkah duluan, kaki kiri nyusul, kanan lagi nyusul kiri, gitu. Jadi dia beriringan. Itulah sepasang suami istri. Ya, tidak bisa ganti posisi, yang kiri pakai kanan, yang kanan pakai kiri. Ya, coba dites Pak. Besok pada kalau bekerja, sepatu kanan pakai kaki kiri, yang kiri pakai kanan. Insya Allah 10 menit kemudian kita ganti. Kenapa? Karena sakit kan? Nah, selalu sederajat, ya tak ada yang lebih tinggi, sama. Ibu-ibu tuh yang paling tahu. Ketika ibu pakai high heels, yang apa tuh yang tinggi, ya sebelah kanan pakai high heels, yang kanan yang kiri pakai sepatu enak nggak kira-kira? Gini kan? Nah, begitulah ketika sepasang suami, ya yang satu merasa dia lebih tinggi daripada istrinya, nah di situ muncul keretakan. Sebaliknya juga gitu. Ya, saya kan keturunan sultan, saya keturunan raja, kamu keturunan siapa? Keturunan proletar, segala macam itu. Nah itu akan muncul keretakan. Kenapa? Tidak sama. Makanya dalam Islam itu disunahkan sekufu, sama dia, gitu ya. Nah, dan terakhir ketika satu hilang, maka sebulan jadi tak berarti. Itulah kenapa kemudian banyak pasangan suami istri ketika istrinya meninggal duluan, suaminya nikah lagi, sedih. Begitu juga ketika suaminya meninggal, maka si ibu tadi sedih. Kenapa? Karena ketika satu hilang, maka satu lagi itu tidak berarti, kecuali dia itu pasangan baru. Dan gitu ya. Tapi wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan. Saya kembalikan kepada ustaz kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ambil satu paket donasi peralatan media dakwah digital cukup dengan Rp95.000 saja, alirkan pahala jariah tanpa henti.